Iya. Jalannya merangkak gitu. Iya. Memang sering ini ya, Ci, ya. Di sini ada yang duduk bersila bertapa. Di beberapa tempat ya, sebenarnya Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu penampakan agemannya itu memang berbeda-beda. Tidak. Bisa terjadi apa? Ya, tidak kita bisa sini. Nah, nanti malam kita mau ke sini nih. Kamu berani atau gimana tuh? Lebih penasaran sih. Saya yakin kita pasti dilindungi juga. Tadi sempat Ya, saya bukan melihat beberapa kali sih. Ayo, mana? Mas, mendingan lo megangin lampu gue kalau gitu. Oh, dikecilin dikit. Nah. Dah. Aduh, Oke. Mana nih? Mana aku? Oh iya. Dah. Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue, Billy Christian. Sekarang kita masih ada di Bali dan juga bersama dengan geng What Travel. Indigo Trip. Karena perjalanan ini adalah perjalanan kolaborasi dengan What Travel, travel agent yang mengantarkan kalian ke tempat-tempat yang gak biasa. Jangan lupa nonton episode siangnya, episode sebelumnya. Pesertanya tuh ada 10. Pak Bowo 10. Oke, semuanya kita Berangkat bersepuluh. 10. Pulang 10 harus. Pulang 9. Ya, nah ini ada bosnya. Kan memang 9 Aci di sini. Bosnya What Travel lagi itu megangin lampu. Kalau tadi kan saya sambil sebagai tunjuk jalan sambil menjelaskan untuk bentaran yang tunjuk jalannya Pak Sari, saya menahan secara gitu dari belakang biar tidak terjadi. Ya. Semoga kita datang berwisata dengan sehat, dengan senang hati, berpulang juga. Amin. Amin. Oke, sebelum itu juga saya sambil doa kecil bersama karena di malam hari sedikit berbeda. Ya, untuk teman-teman, untuk kebersamaan kita sebagai pecinta dunia malam di sini kita lakukan budaya seperti biasa karena tempat di malam hari juga ada yang memiliki modelnya. Kita mohon izin, semoga perjalanan kita di malam hari ini tidak menemui suatu halangan apapun. Untuk itu kami minta untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya udah biasa di sini. Iya. Giliran. Sekarang giliran saya di depan. Iya, Pak. Tadi kemana dari sana kan? Ke sana Pak muter sama. Dulu apa sana dulu? Ke sana dulu, ya. Searah Jarum Jam. Saya dapat setar jalan di setar. Iya. Iya. Ini Ada gininya dulu. Ada besinya sana dulu. bias. Tuh, situ pohon dulu. Ke mana ya sana? Ini sih sebenarnya yang itu ada lukisan perempuan ada bunganya itu di mana ya Pak? Ini udah biasa. Oh iya. Udah biasa. Ini udah biasa yang masuk ini. Iya minta karena versi siang sama malam jelas berbeda. Ini Jadi udah biasa. sudah Belum, tadi mengarahkan siang kita soalnya. nggak datengin itu. Ayo. Yang ada bunga itu dia sering masuk ke sana. Iya. Orang saya udah tutup.
Oh, ada toilet di sini. Iya, masuk ini. Oh, Ini suka nari patungnya. oh ini ya. Di sini aja, Pak, berhenti bentar aja. Tar ya. Iya. Ini pembentahan pertama, Nggih. Aji ya. Sebelum ini sebenarnya malam lebih didominasi beliau-beliau yang wanita ya Pak ya. Iya. Jadi berbeda, tadi siang kita campur dan rata-rata didominasi pria ya. Ini lebih wanita. Jadi sebelum nanti kita jalan sebenarnya kita disambut di sini. Beliau ini terkadang ini beda dengan ilusi optik. Terkadang posisi ini tidak ada Pak, Iya. turun dan Di menari di bawah. menari di bawah. Ini adalah Gitu. bagian Detailnya. dari Dewi cantik. Iya. Keliling. Baik. Jadi posisinya seperti ini. Kalau suatu malam-malam tertentu ini dulu ada Pak, Ada semua. sepasang ya. 6 kayaknya ya. 2, 3, 4, 5, Iya. 6 sampai sana. Tinggal 2 aja. Tinggal 2 apa 3? 3 ya. Tinggal 3. Jadi semua sudah live model. Iya. Jadi iya. ada rohnya. Sudah ada rohnya dan ini bisa baik lagi berarti. Bisa. menjelma jadi ini percaya nggak percaya tapi memang benar adanya. Dan sebenarnya selama kita berjalan ini diiringi sih Iya, dia yang ngikut gitu, dalam artian dengan pakaian-pakaian kerajaan kebesaran gitu. Dan ini ya Pak, ada yang di depan itu pakaiannya besar, kemudian yang di belakang itu sederhana. Iya. Ada dua tim, ada dua. Ya, seperti itu. Support di tempat ini sangat bagus dan Iya. Beliau sudah berterima kasih karena kita selalu melakukan seremoni, istilahnya persembahan kecil. Persembahan kecil ya. Ya, tapi walaupun kecil tapi sangat berarti gitu. Iya, sebenarnya tapi seperti tadi siang konsep alam semesta, Iya, iya. sebenarnya ini harmonisasi antara dua dunia Pak. Iya. Kalau yang saya tangkap itu. Dan posisi kita begini. Biasanya kalau orang datang ke sini eksplor entah itu apa, yang ditampakkan itu justru sosok-sosok yang wajar gitu. Jadi macam kayak maaf ya, kuntilanak, kemudian ada beberapa yang putih dan tinggi besar. Tapi justru malam ini selain itu seperti sudah jauh gitu Pak. Dan beliau yang mengawal kita itu menyampaikan bahwasanya jika nanti jalan dengan kita, insya Allah semuanya aman, baik-baik gitu, astungkara gitu Pak. Ya, betul. Yang disampaikan. Itu juga kita perjelas. Sebenarnya kenapa tempat ini seperti itu? Jadi seperti awal, jadi semuanya konsepnya keseimbangan. Di sini ditaruh banyak mustika, banyak benda berharga. Kalau nggak ditaruh, tugas yang begitu-begitu kan sembarang orang jadi. Ambil ya. Jadi kita cukup orang-orang yang punya hak dan orang-orang yang terpilih dari beliau lah yang istilahnya dikasih keleluasaan. Oke. Iya Pak. Ini kita lanjut yang itu mural ya. Yang mana? Yang ini yang ada bunganya. Oh iya. Yang itu Pak. Pelan-pelan Pak Sarya sambil bercerita. Di sini dulu nari dia. Iya. Dulu sini ada patung. Mau kita coba ke spa itu nih. Pak cobanya. Mana? Pak antinya. Ini nenek ini. Ini ya nenek sini. Iya. Ini nenek nih. Mau sana? Ada coba. Biar kadung hidup ya. Ini ada satu support yang bagus ya. Orang lain nggak berani Iya. mengeksplor. Coba. Tadi kita belum juga. Jadi Kita memang coba. berbeda sih Pak ini antara tadi siang dengan malam. Iya. Pelan-pelan. Permisi. Iya. Enggak. Iya. Ini jadi beliau menyampaikan bahwa siang sama malam dikasih berbeda. Jadi spesial sih katanya gitu. Untuk sambutannya gitu. Dan ada beberapa yang untold story atau orang bahkan tidak tahu, malam ini insya Allah dikasih tahu gitu. Ya. Itu sih Pak. Ya, oke. Ya. Terus saya di belakang ya. Iya, ya. Oke. Pelan ya. Pelan-pelan.
Cek. Ini spa dulu nih. Oh. Ada kan nenek, ini nenek. Iya. Ini nenek. Iya. Sepuh-sepuh, Pak. Ada ini ya, Pak. Jadi dialiri uap itu, Pak. Untuk spa ya. Sauna, iya. Ini spa, di atas juga ada. Di atas ada pinggiran. Di atas. Iya. Yang sebelah sini ada kamar mandi. Untuk ruang ganti ya. Kalau yang saya tangkap ada kamar ganti. Iya. Oh, begini Pak. Ini masas ini. Ini begini Pak Haji ya. Tempat ini kemudian sekarang memang dipergunakan itu rata-rata yang saya rasakan dan saya lihat tuh auranya perempuan semua. Dan memang tadi ada sosok yang sepuh ya, tapi beliaunya baik gitu karena mengarahkan, jadi posisi jalannya udah seperti ini, mau masuk gitu. Tapi dengan pakaian adat Bali komplit, lengkap. Jalan gini terus. Ini agak berbeda dan mungkin karena auranya positif gitu, walaupun tempatnya seperti ini. Kalau kita ketahui di tempat lain itu sosok kuntilanak itu ya pakai gaun, tapi di sini pakai kebaya Pak. Ya karena mungkin aura spa-nya itu ya. Iya, pakai kebaya dan yang saya lihat itu ini agak menjaga jarak dalam artian tempat ini dibuat agar tidak panas untuk saat ini. Jadi mereka jalannya kayak ada sepatu roda, jadi gitu. Kayak nggak nginjek sebenarnya ini pakai kain itu kan panjang Pak. Ini sampai lantai, tapi sebenarnya kakinya itu segini, nggak menyentuh tanah. Ada sebuah permohonan begini Pak. Ada orang pernah datang ke sini. Orang datang ke sini tujuannya untuk memperistri. Pernah. Oh gitu. Iya, karena legenda atau mitos paku kuntilanak itu memang ada. Dan waktu itu saat ke sini memang datang beberapa sosok mengintari gitu. Cantik semua, tapi dengan baju kebaya yang putih itu Pak. Ya, saya merasa bersyukur kepada rekan-rekan semua. Karena dari beberapa para YouTuber yang sebelumnya belum pernah kita menginjak ke ruangan ini. Iya. Karena semacam ada larangan buat saya. Tapi di hari ini entah kenapa merasa saya terpanggil sama kawan-kawan semua dan pingin mengambil support ini. Iya. Ya, tanya Pak Sari, dari duduk semua ngajakin, Iya. nggak pernah saya. Tapi di malam hari ini syukur mungkin teman-teman baik anunya. Jadi istilahnya interaksinya sangat bagus, terpanggil. Dan saya tadi padahal siang tadi kita nggak kesini, iya. Karena memang luar biasa. Kalau betul seperti Pak bilang, karena memang orangnya positif, iya. Mungkin sedikit penjagaannya agak ketat gitu. Iya, iya. Jadi kalau gitu kita lanjut aja ke lantai atas. Boleh, iya Pak. Dan ini pernah beberapa orang yang kemudian berniat negatif ke sini itu disembunyikan Pak. Ya. Jadi ditutup seperti ada tabir gitu untuk menutup. Oh iya. Ini bekas kamar mandi ini. Iya. Ini kamar mandinya. Ini juga kamar mandi. Ini kolam. Ini ada ini ya Pak ya, ikan-ikan ya. Ini air, oh iya benar. Yang di kolam dalam. Ini ada satu lagi yang ini Pak, ya Tuhan Maha Besar ya Pak ya. Di setting ya, patungnya. Bahwasanya kalau legenda mermaid ikan duyung itu ketemu di sini. Jadi memang di sini ada separuh badan ikan ke bawah, atasnya perempuan cantik gitu. Tapi ya mohon maaf ini kalau kita ketahui kan biasanya maaf ya di payudara kan biasanya ditutupi kerang atau apa, ini terbuka jadi fotonya jadi seperti kalau jadi memberikan kode tadi. Seperti zaman dahulu kan kalau kita lihat foto-foto perempuan Bali ya tahun 1900, 1800 biasanya kan nggak kelihatan ya Pak ya. Cuman di sini maaf ya kita melihat itu seperti biasa karena menjadi pakaian adat atau apa waktu itu dan banyak Pak ini jadi seperti berenang-renang
Jadi secara konsep bukan istilah pornografi, tapi karena budaya pada saat itu kan belum mengenal pakaian. Dari zaman dulu orang Bali dulu, tapi nilai spirit orang-orang dulu kan masih murni, luar biasa. Iya, kencang gitu Pak, dan inner beauty gitu. Dan yang saya tangkap, beliau memang settingannya tahun 1900-an lah. Muka-mukanya itu 1900-an. Syukur ya kalau kita disambut baik di sini. Iya Pak. Mari kita ke lantai atas. Sambil tunjukin bekas buronya dia. Ya, silakan. Saya paling laki lah. Iya. Ini dulu. Ini ambrol ya Pak ya? Ya, ambrol. Artinya adalah kalau ngomong bisa berpikir jernih. Jadi berarti ini banyak kering. Pastikan Iya. aman teman-teman semua. Ya, pastikan. Tidak dijampak ya. Beliau-beliau yang di sini tuh tingginya itu lebih dari manusia biasa Mas. Jadi 3 meter atau 5 meter gitu. Cuman pakai baju punggawa zaman dulu gitu, dan di sebelah sini sih menatap ke kita. Jadi Ada bekas pura juga dulu kan. jadi seperti penjaga di pura ya Pak ya. Dan ada, ini maaf Pak kalau saya salah, jadi di sebelah sini tuh Permisi saya kok. Berat sekali. sosok ini Pak seperti kera putih Oh iya. yang di sini banyak. Positif ya. Iya, Kok saya sempat merinding ya. iya. Ini sebenarnya auranya positif banget Pak menurut saya. Saya sendiri. Cuman karena bentuknya terbengkalai, jadi visual yang kita dapatkan itu seram. Pada sejatinya yang ada di sini beliau-beliau positif ya. Ini karena sampai rubuh sendiri loh. Iya, ini dulu kan atap ya Pak ya? Ya, atap. Atas kalau saya lihat tuh atap gitu. Bagus sekali sebenarnya. Ya. Dan dulu juga masih aroma wangi dupa itu juga masih tercium. Iya. Secara ini ya, bunga-bungaan, wangi dupa gitu. Nanti Sari udah dari bawah sih kita kadang dari bawah. Dari bawah. Kasih anu gitu. Iya. Saya di mana di Karena goyang ini. Saya di goyang ini. Saya di goyang-goyang. Maksud ini. Ini sebenarnya ini Pak, kuat harus kuat. penjaga dari komplek ini sendiri itu, maaf ya Pak, sosoknya sosok kerdil, Oh. bermata besar gitu, terus kayak bawa, saya ada istilahnya mungkin kalau di Bali ya, bawa seperti gada gitu. Oh. Ayo silakan Mas Anu biar lebih lengkap. Iya. Ya. Yakin pastikan kaki aman semua. Iya, soalnya ada ini remukan Ya. beli. Luar biasa, support ini belum pernah terjamah orang nih. Anji belum Iya. Oh, ada dulu ya. Terus nggak diizinin nggak saya? Saya nggak berani kalau nggak diizin. Iya. Tetap komandonya beliau. Ini kalau kita ada pelanggaran. Tapi kan ada sesuatu yang bagus. Iya. Pelanggaran di situ ya. Ada ke sana ya Pak ya? Ya, kolam sana dia. Iya. Di bangkar tuh. Oh, zaman dulu ini ke sana masih luas ya Pak ya? Iya. Anu Sana. Mas Mbak ke sana pandangannya. Ya, betul. Saya memanggilnya beliau itu ini. Sebenarnya Nyai Ratu, Pak. Jadi ini akan ada dari sana datang. Jadi ya kan Pak? Bagus sekali. Ada angin datang. Ada angin dan aura yang seger banget. Iya. Oh, ini positif juga, dan Nyai Ratu sendiri itu memang boleh dibilang adalah Ratu Buaya. Ratu Buaya Pak yang tadi Bapak ceritakan. Sampai sini ya anunya radius pemerintahannya ya, dan yang saya tangkap bahwa agamanya itu memang menggunakan baju kebaya juga, cuman pakai mahkota di sini. Iya. Tapi mahkotanya itu bentuk sepasang buaya gitu ke sini. Gini Pak. Iya. Modelnya terus ada seperti jubah ke bawah. Cuman tidak ada motif-motif buaya, tidak ada. Jadi seperti kain batik Bali ya Pak mungkin ya. Ada ikat di sini hijau warnanya. Dan beliau juga ada lencana, itu memang abdi kinasih dari Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Yang untuk diminta waktu itu karena daerah ini masih rawa untuk menjaga kestabilan. Jadi
dulu ini maaf ya Pak, waktu buaya-buaya itu diliarkan. Jadi gini Mas, waktu buaya itu ditinggalkan, ditelantarkan, mohon maaf ya. Betul. Di bawah sana itu ada kayak kedung-kedung itu kalau di Jawa seperti lubang buaya. Jadi buaya-buaya ini lantas kemudian lebih baik masuk ke situ, nanti di sungai yang ada deltanya itu ternyata pusat dari kerajaan buaya. Dan ada dua simbol sebenarnya, ada putih, ada hijau. Kejadian-kejadian yang tadi sempat kita bahas di pantai tentang beberapa yang hanyut atau apa itu sebenarnya berasal dari orang yang saya tanya, kita istilahnya ini ya, beberapa orang yang lupakan Tuhannya, tidak menyebut nama Tuhannya, pikirannya kosong, entah apa, itu yang kemudian tertarik ke pusaran itu lantas hanyut gitu. Tapi kita tidak akan mengganggu bagi mereka yang ingat akan Tuhannya, itu saja. Karena sebenarnya ini positif semuanya. Dan dari prajurit-prajurit ini kan banyak sifat-sifat yang negatif, inilah yang kemudian disebut dengan siluman buaya putih. Yang mana ada kakinya itu 6, ada yang kepalanya 2, yang kemudian dimanfaatkan orang untuk laku pesugihan gitu. Ada memang beberapa kegiatan di belakang sana yang ya mungkin modus awalnya spirit, tapi mereka punya rencana yang berbeda setelah di tempat gitu. Jadi kita juga tidak mungkin untuk istilahnya menghakimi mereka karena kita di versi yang berbeda. Ya kita juga punya hak yang sama karena tujuannya untuk awalnya sih untuk spirit seperti itu. Jadi entah itu larinya ke aransemen yang tipe positif atau negatif, itu kan hak mereka masing-masing. Jadi kita tetap sambut mereka dengan baik. Jadi sepanjang kita tidak saling mencubit istilahnya, ya silahkan saja gitu. Jadi mudah-mudahan dari teman-teman yang datang sebagai support, sebagai juga bahan perbandingan, sebagai bahan acuan juga untuk kita yang menjaga benda-benda beliau di sini, ibarat kebun kesayangannya beliau. Ya, kita juga dianggap sebagai petugas untuk menjaga secara nyata, baik juga secara goib seperti itu. Jadi kita terima kasih tetap sama teman-teman sudah istilahnya berkontribusi dan berkolaborasi. Mudah-mudahan sepanjang kita melakukan perjalanan wisata ini terus menggali dan mendapatkan hal-hal yang seperti ini, yang baru dan selalu ke positif larinya. Mari kita lanjutkan karena di tempat ini sudah tidak bisa kita lama-lama mengganggu. Terima kasih teman, karena tempat ini udah kita bisa pakai support yang pertama. Hati-hati licin. Oh, kayu dicuri. Tapi banyak reruntuhan juga Pak ya. Makanya kena kepala orang itu kalau karena lapuk di Medi. Aku duluan aja. Ya, yuk sini ikut saya. Hati-hati. Pastikan kaki aman. Terima kasih. Ya. Bijang ya Pak ya. Pisan ya. Ini cewek itu. Boleh Pak. Kalau Pak Sari udah biasa keluar masuk ke kandangnya. Itu ada itu pohon beringin itu yang sana. Ya, coba awas ini ya, ada ini. Oh bahaya. Hati-hati, ini ada ini ya. Kita mampir kayaknya di Tendang. besi. Ada besi. Ya, ada BS. SC. Hati-hati. Bilkan teman. Ini besi ya? Iya. Ini kan besi. Iya, ini Besi cor. besi sosrok itu. Ini akarnya Mbak. Ini bagus banget ya, Tomb Raider. Ini kan dulu kan kecil. Iya. Jangan nggak apa-apa. Ini kan kecil dulu. Ini Mbak. Benar-benar. Awas. Awas ada gini. Ada Hati-hati besi nih. ya? Cek, ini tak. Oh gini aja. Awas besi. Nah.
Nah, sini. Oh iya. Nah, Awas nih ada besi. Ini pohon dingin nih. ya DRC. Pohon dingin ini, Cik. Ya, biarin masalahnya dulu. Iya. Terus ini lobinya dia. Paling sini. Ada di sini. Iya. Apa ya, visualisasi yang saya tangkap yang ditunjukkan ini bukan pohon beringin biasa, cuman nah ini yang kadang dialihkan untuk menggoda iman manusia. Jadi dalam terjemahannya ini saya tangkap ya Pak ya, terjemahannya dalam bahasa Bali, tapi saya tangkap bahwasanya kita akan menggoda iman manusia itu digoda satu-satu, kuat atau tidak, atau tidak. Yang nggak kuat akan masuk ke sini. Inilah yang disebut dengan bank gaib. Bank gaib perbankan. Ini jadi seperti gedung gitu Mas, menara Mbak, kalau kita lihat. Jadi itu kan bolong Pak. Bagus sekali. Ada orang Iya. sudah permohonannya oke zaman dulu, jadi waktu ini aktif pun masih dipakai sebenarnya. Oh. Kasih sesaji di sini Pak. Iya. Kasih Makanya sesaji dari sana di sini. saya ngayat biasanya. Kasih sesaji di situ. Ya, karena kadang takut juga. Terus sendiri. ada angin biasanya yang dari atas tuh turun, jadi kayak narik. Jadi di sini ada berkas administrasi juga. Oh gitu ya. Dan kalau dilihat lebih dalam, mungkin rekan-rekan yang sudah ke tethering bisa masuk, nggak apa-apa, di pintu itu. Iya. Seperti mesin ATM. Dan di sini ada teller, Ya. ada accounting, Itu jawaban kebenaran. ada ini Pak, ada satpamnya, ada debt collector, bahkan sampai manajer. Ya. Semuanya komplit. Dan uang itu ya uang beneran, dan ini terjadi ketika ada bank-bank besar yang sampai kebobolan. Itu Pak, uangnya ditarik ke sini. Iya, saya paham. Tetapi beliau juga mengatakan, jadi ada kayak pinjaman berjangka, pinjaman lunak, kemudian angsuran berapa gitu. Tapi kalau pinjaman lunak dikasih itu tujuannya untuk kebaikan, tidak boleh untuk keperluan pribadi. Tapi kalau untuk berjangka itu bisa ngangsur, dan jangan macam-macam, karena taruhannya adalah yang jadi jaminan itu adalah keluarga. Karena gini Pak, saya tangkap ada seperti sesuatu sesaji yang ditanam di sini, simbolnya adalah pitik sekandang atau ayam satu kandang. Oh, filosofinya berarti sekeluarga. Berarti siapa hilang? Ayam saya sering hilang. Mungkin kalau main ke sini. Iya Pak, kalau ayam bawa anak masuk ke sini. Oh iya. Gitu. Jadi itu kayak Percaya saya. Itu Benar. untuk itu gitu. Nah siap. Nah ini yang di Bangkok kan? Iya. Di Bangkok kan sering kesini dia main. Nah, dia main ke atas ya. Iya. Di tembok itu. Iya. Kemana Ayam saya yang sering hilang. sering hilang dia? Ya tapi saya yakin sih kalau nggak istilahnya kayak biawak kan gitu, positif aja kita berpikir. Karena beliau ini Mas Mbak Pak, ya. kesukaannya beliau itu memang ayam piaraannya. Oh iya. Jadi ada ayam cemani, ada ayam jago, ayam Pantesan putih gitu. saya pelihara ayam di depan, banyak sekali bertelur. Bener. Tapi kok hilang dulu? Hilang itu. Kadang ya kita alami aja berapa yang hidup itu yang kita pelihara. Ayam satu kandang Pak. Ya, bagus sekali kalau gitu benar. Sajanya Kan. berarti dikasih besok nih. Iya. Udah bersuara. Kalau ada bagusnya dikasih Pak. Kebenaran. Berarti dikasih satu. Nggih. Ada canang Oh, sip. untuk itu. Nggih, besok. Nah. Taruhin ayam kalau misalnya. Nggih. Enggak mau berdiri apa ayam itu ya. Bang ayam melali Bang Nai. Bang melali ya. Udah kesenangan beliau udah. Kesenangan dia kan enggak masalah. Iya. Yang penting udah tahu. Jadi Dia ada tahu. Kadang-kadang ayam saya sampai malam baru balik sini dah sini, semua. Pernah Akhirnya malam baru datang. dari pagi sampai siang datang biasa kan datang ke depan Biasanya dia kalau nyari lamar air. kan saya panggil. Kemana ayam semua? Nggak datang. Ya. Bunyi nggak pernah bunyi dia biasa kan bunyi kerupuk Iya, dia. kuruyuk pagi. Nah, nggak Ya. mau dia. Kemana ayam semua? Masuk Pak ke dalam. Oh benar, supportnya. sini Berarti dia dari benar. sini supportnya. Masuk sini. Oke, Pak. betul. Masuk ke dalam. Tiap hari di sini. Tetapi ini memang pesan dari beliau ya Pak ya. Ya. Tempat ini memang harus dibiarkan seperti ini apa adanya. Oh iya. Tidak boleh ada renovasi dan macam-macam. Karena memang dibentuk dari seperti ini agar kita itu paham bahwa ini yang dahulu hutan, Ya. kembalilah menjadi hutan kembali. Oh iya.
gitu. Karena kalau kita lihat, kita ibarat ini kayak laboratorium botani loh sekarang. Pak, ini namanya apa dulu? Dapurnya ya? Kamar mandi. Oh, kamar mandi ya. Ini kamar mandi dulu, ini bukan kamar mandi. Ya, mau cek sana? Boleh. Ya Pak, dari sini aja Pak. Ini dulu bekas kamar mandi. Ya monggo Bapak dulu. Ya, oh siap tuh. Wah, sulit ini orangnya. Ya. Ini bekas kamar mandi dulu. Semua ini. Iya. Ini bekas kamar mandi. Kamar mandi juga. Ini ada Pak, banyak tuh ini juga ruang Iya. besar ini. Ini ruangnya di sini. Ada tembus-tembusnya di sini. Nih. Oh langsung ke sana ya. Ya tapi ambruk nih Pak. Iya. Kayaknya. Ini dalam. Bos, apaan nih? Iya. Oh ini mau ke kolam ini tembusnya nih? Iya turun yang tadi Pak. Kalau kita lihat di bawah ini clear, nggak ada apa-apa. Cuman di atas sekarang memantau gitu. Jadi kayak reptil gitu loh Mas. Ngelihat ke bawah. Cuman seperti perjalanan kita itu jadi ada batas. Ada batas. Insya Allah nggak ada juga yang ketempelan atau apa, nggak ada. Karena sudah dikasih batas. Kunjungan ini diberikan waktu siang, datang, habis itu mereka turun. Atau mereka sekedar melihat aja gitu. Karena dalam arti manajemen di sini ya, itu sudah memberikan informasi bahwa jam sekian akan ada kunjungan. Jadi kayak kita dulu study tour ke perusahaan-perusahaan, ke company kan, biasanya pegawai-pegawai ngeliatin kita gitu loh Mas. Jadi kita kayak study tour gitu Mas. Itu sih. Cuman ya saya tangkap itu tadi Pak, kalau saya boleh mengulangi lagi, dari dulunya yang hutan, kembali lagi ke hutan. Jadi karena modernisasi, beliau-beliau yang tidak mendapatkan tempat, itu lantas diberikan tempat di sini. Jadi mending dibiarkan seperti ini gitu. Apa adanya gitu, karena harmonisasi alam semesta sih Di atas ya. iya. Pada gerak itu Pak kayak bunglon modelnya. Gerak-gerak Di atas. Jadi cuman reptil tapi jalannya itu gini. Iya. Terus ada ekor. Sudah ke tempat yang tadi. Iya Pak. Bawa Bang. Bawa birnya. Yang itu yang lukisan. Ya itu dah turun di Pak Sari aja. Oh ke sini ya. Aku terjerat. Iya, terjerat hutang. Bukan terjerat ranting. Pelan-pelan naik kru-nya Iya. di belakang. Itu ya Mbak ya. Mau brojol ya? Ada jeep di belakang. Iya. Iya Pak. Saya menahan dari belakang. Di luar sana kan bahannya ini. Iya Pak, mas ini juga bisa. Dulu banyak yang dicubit-cubit teriak. Iya, hati-hati ini lubang Iya, ya. yang paling belakang sudah dicubit. Saya tanpa senter biasa jalan semua. Dulu ada yang meninggal, Iya Pak. orang gila di produksi ruang gensetnya itu. Laki-laki. Iya, enggak yang di ruang gensetnya udah datang sana. Di ruang genset. Meninggalnya kenapa Pak? Kalau boleh tahu. Orang gila. Iya. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu di sini ada orang meninggal. 10 tahun ya. Dengan teks, tapi dia memang agak sedikit orang kehilangan gitu. Iya. Orang tidak normal gitulah. Mungkin dia stres atau apa, mungkin pulang dia nggak bisa, mau cari rumahnya nggak bisa, akhirnya dia tersesat